pada partikel-partikel di udara. Oke, ya. Kemudian angin ya, kemarin nampaknya juga sudah dijelaskan oleh Bu Wimas mestinya terkait dengan angin. Oke, ya, perbedaan suhu. Oke, perbedaan tekanan dan suhu ya. Intinya sebetulnya ada pada perbedaan tekanan dan suhu. Kalau kemudian ada pengaruh daripada rotasi bumi maupun gravitasi, itu sebetulnya pengaruhnya cukup kecil. Ya, oke. Terima kasih responnya. Kita lanjutkan, yaitu untuk pengantar kita pada pertemuan siang hari ini. Kita akan membahas lanjutan mengenai unsur cuaca dan iklim. Setidaknya ada 7 unsur cuaca dan iklim yang kemudian kita pelajari di Fakultas Pertanian, dan ini berpengaruh terhadap produksi pertanian itu sendiri. Yang pertama ada radiasi matahari, suhu udara, hujan, angin, awan, ya, tekanan udara, kelembapan udara. Yang pertama adalah radiasi matahari. Ini merupakan sumber panas utama ya dari yang didapatkan oleh bumi. Nah, ini sumber utamanya tentu adalah matahari, karena sekalipun ada barangkali bintang-bintang yang lain yang selain matahari di sekitar bumi, tapi jaraknya terlampau jauh untuk kemudian bisa digapai radiasi energinya itu oleh bumi. Ya. Yang disebut energi radiasi itu disebut incoming solar radiation. Ini terdiri banyak sekali macam-macam gelombang yang setiap gelombangnya punya karakteristik masing-masing dan berdampak juga berbeda-beda terhadap apa yang tersentuh oleh gelombang tersebut. Ya. Ada kemudian yang kita sering sebut gelombang inframerah ya, sinar inframerah, ultraviolet ya. Kemudian juga nanti tentu pada pembelajaran biologi dasar barangkali juga pernah dibahas pasti bahwa ada cahaya atau sinar atau gelombang yang itu sangat berpengaruh terhadap fotosintesis. Ada gelombang warna violet, warna biru ya. Ini proses masuknya radiasi matahari ke dalam bumi juga berbagai macam ya. Ada radiasi konveksi hingga konduksi. Barangkali yang suaranya ini bisa dibantu di mute dulu. Oke. Ya. Sudah Bu, refleksi kegiatan di SP1. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau berbicara mengenai energi matahari, radiasi matahari, maka kita akan berbicara mengenai energi budget. Ya, bagaimana siklus energi dari matahari ini berputar, ya, dari matahari kemudian masuk ke dalam bumi dan sebagian lagi dikembalikan ke langit. Ya. Nah, ini juga akan sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfernya. Ini semakin banyak awan, maka semakin banyak radiasi matahari yang kembali dipantulkan ke langit. Dan ini tentu akan berdampak pada suhu bumi yang juga tidak sedemikian panas ketika kemudian tidak ada awan. Itu sederhananya. Pun dengan energi-energi yang lain itu banyak yang mengalami fase, selain ada yang kemudian diserap langsung oleh bumi, juga ada yang diserap oleh uap air, yaitu di awan, baik berbentuk awan maupun masih berbentuk uap air atau gas-gas di langit. Ada juga yang kemudian langsung terpendarkan, kemudian ketika bertemu dengan permukaan bumi, biasanya yang berwarna putih seperti di wilayah kutub itu misalnya, itu cahaya matahari terpantul lebih mudah, sehingga suhu di wilayah tersebut juga selain karena mataharinya juga tidak
banyak yang masuk ya ke kutub sana, ketika pun ada matahari itu cahayanya kembali terpantulkan sehingga tidak kemudian banyak energi yang terserap sehingga suhu udara di wilayah tersebut relatif tetap dingin. Begitu. Ya, ini lebih detailnya. Nah, sebagian diserap oleh tanaman, ya, baik itu kemudian hewan juga makhluk hidup lainnya. Ya, selain kemudian radiasi matahari yang kemudian dipantulkan kembali ke langit, manusia dengan segala aktivitasnya juga kemudian ternyata hari demi hari semakin memproduksi lebih banyak panas sehingga yang kembali ke atmosfer tidak lagi utuh hanya energi yang terpantulkan, energi matahari yang terpantulkan, tapi juga termasuk di dalamnya panas yang diproduksi oleh aktivitas manusia. Nah, ini yang kemudian membuat kapasitas ozon itu juga menjadi lebih lebih rentan. Kemudian dalam waktu yang berlarut-larut ini akan kemudian membuka lubangnya. Jadi selain karena proses CO2 yang kemudian bertambah di lapisan ozon itu, juga panas ini yang kemudian mempengaruhi keberadaan lapisan ozon itu menjadi lebih tipis. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita kenal dengan pemanasan global. Ya, ini pembahasannya akan kita bahas barangkali di menjelang UTS nanti di akhir-akhir. Oke. Ini penjelasan bagaimana proses jalannya radiasi matahari melalui atmosfer menuju permukaan bumi. Yang pertama ada absorpsi, ya, diserap langsung oleh ozon dan uap air. Ini cukup dominan, ya 18%. Kemudian pemantulan, ini dipantulkan, baik dipantulkan oleh tutupan awan atau permukaan bumi yang tadi saya sampaikan, dengan albedo radiasi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tanah, awan, ya, yang memantulkan radiasi tersebut. Nah, kemudian seiring berjalannya pengetahuan berkembang begitu ya, konsep albedo pantulan kemudian radiasi matahari ini kemudian dimanfaatkan oleh para ahli pemetaan untuk memahami bahwa setiap cahaya yang dipantulkan dari permukaan itu memiliki gelombang dan warna yang berbeda-beda, sehingga kemudian dengan citra satelit kita bisa kemudian melihat kondisi permukaan dengan menggunakan perbedaan warna ini. Misal untuk tanaman-tanaman di perkebunan, kita bisa menggunakan citra satelit untuk melihat kondisinya. Apakah tanaman itu kekurangan air, ataupun cukup, atau terserang hama, atau bagaimana. Itu bisa dilihat dari warna yang terpantulkan. Pun dengan wilayah-wilayah jenis perkebunan yang lain, misalnya, atau bahkan mungkin tanaman padi, misalnya, nanti kita bisa lihat kemudian dari citra satelit ini perbedaan warna yang dipantulkan oleh permukaannya itu akan bisa melihat kondisi yang ada di permukaan. Meskipun kemudian perlu adanya kalibrasi, konfirmasi di lapangan, ya. Termasuk kemudian sebetulnya adalah keberadaan air, ya. Keberadaan air di permukaan itu juga bisa dilihat menggunakan metode yang sama. Yang ketiga yaitu adalah hamburan radiasi matahari dipendarkan oleh molekul udara, uap air, dan partikel di atmosfer. Nah, ini yang salah satunya adalah penyebab terjadinya warna biru di langit. Jadi cahaya matahari yang putih, ya, yang itu tersusun dari berbagai macam spektrum warna, kemudian terpendarkan. Nah, inilah yang kemudian terjadi Rayleigh scatter, ya, namanya Rayleigh scatter. Itu menyebabkan warna menjadi biru. Pun dengan warna jingga pada saat senja, ya, itu juga salah satu
bukti adanya hamburan terhadap radiasi matahari. Ini adalah 4 hal yang kemudian mengaruhi radiasi matahari. Yang pertama, intensitas radiasi mataharinya. Jadi nanti kita bisa tahu berapa intensitasnya, ada lux meter, tapi pengertiannya adalah jumlah energi matahari yang sampai pada suatu luasan tertentu pada waktu tertentu, ya, pada permukaan tertentu. Ini yang kemudian disebut sebagai intensitas radiasi matahari. Sangat penting ya dalam menentukan besar kecilnya jumlah energi yang tersedia di permukaan. Jadi kita cukup beruntung di Indonesia, jumlah jam siang dan malamnya stabil ya untuk wilayah-wilayah ekuator ya, khatulistiwa cukup stabil 12 jam malam, 12 jam siang, sehingga penghitungan waktu produksi pertanian itu relatif lebih mudah dan lebih sederhana prosesnya. Sedangkan untuk wilayah-wilayah misal subtropis ataupun kutub itu mereka sangat terkendala pada intensitas radiasi matahari ya, jauh lebih pada suatu waktu memang mungkin lebih lama siangnya, tapi pada waktu yang lain lebih lama malamnya. Ini kemudian menjadikan negara-negara pada wilayah subtropis ataupun kutub, mereka kemudian banyak mengembangkan greenhouse karena memahami keterbatasan mereka. Tapi di sisi yang lain mereka justru malah menjadi lebih produktif karena mengerti bahwa mereka memiliki kendala. Ya ini barangkali juga menjadi evaluasi bagi kita yang dengan segala rupa karunia yang diberikan Allah Tuhan kita semua ini, tetapi kita kemudian tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Nah ini yang kemudian perlu menjadi evaluasi bersama. Yang kedua, itu ada lama penyinaran. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, periode malam dan siang. Kemudian kualitas cahaya. Jadi kemudian kualitas cahaya ini sangat terpengaruh oleh kejernihan atmosfernya. Keberadaan awan ya tentu, misalnya awannya banyak begitu di langit tentu juga akan mempengaruhi kualitas cahayanya. Tidak semua kemudian masuk ya karena tertahan oleh awan, ataupun debu gas lain misalnya juga berpengaruh. Misal terjadinya apa ya, ini erupsi gunung berapi misal, itu juga akan sangat mempengaruhi kualitas cahayanya karena banyaknya apa ya semburan dari gunung berapi ini kemudian yang menyebabkan atmosfernya menjadi tidak lagi jernih karena ada debu dan lain sebagainya. Ini tentu akan mempengaruhi kualitas cahaya. Pun misalnya ada kebakaran yang cukup besar, ya ini banyak asap, tentu barangkali teman-teman yang tinggal di wilayah yang pernah mengalami kebakaran hutan yang cukup panjang tentu akan sangat memahami kondisi ini bahwa matahari bahkan tidak bisa masuk ya ke permukaan ya, serasa malam terus atau bahkan mungkin terasa ya gelap terus gitu ya. Ini kemudian yang disebut dengan pengaruh kualitas cahaya terhadap radiasi mataharinya. Kemudian juga ada sudut datang, ini terkait dengan lintang dan musim. Ini penjelasan saat kuliah geografi mungkin ya, pelajaran geografi mungkin dulu zaman atau IPS atau IPA juga mungkin. Ya, penjelasan bagaimana karena bumi kita miring 23,5 derajat, maka ada wilayah tertentu yang kemudian tidak terkena ya. Jadi kejadian rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari. Ya.
tentang temperatur saya kira sudah disampaikan oleh Bu Imas, saya dapat laporan sudah disampaikan ya, bahwa sebetulnya temperatur ini merupakan dampak dalam tanda kutip dari adanya radiasi matahari. Karena sebagian besar ya temperatur udara ini dipengaruhi oleh radiasi matahari ya, dengan energi yang dibawanya. Sedangkan barangkali ada pengaruh-pengaruh yang lain dari permukaan bumi, misalnya adanya erupsi atau aktivitas gunung berapi ataupun aktivitas manusia, itu adalah perkara yang lain ya. Dan itu tidak sebesar dan tidak seintens ya pengaruh radiasi matahari terhadap temperaturnya. Maka akan kita lihat ada fluktuasi ya, ada fluktuasi antara radiasi bumi dengan suhunya. Nah, ini akan kita lihat bahwa pada periode waktu tertentu ketika radiasi matahari turun, tentu suhu bumi juga akan turun. Pun dengan sebaliknya ketika radiasi bumi maksimal, optimum masuk ke dalam bumi, maka kemudian suhu udara di bumi juga kemudian akan tinggi. Ya, ini yang kita sebut dengan fluktuasi temperatur harian. Ada juga fluktuasi temperatur bulanan, ini dipengaruhi oleh tadi ya, khatulistiwa, kemudian jenis iklimnya, mau subtropis, sedang maupun kutub. Hanya saja memang ada kejadian tertentu yang ini saya mengawalinya dengan bahwa secara teori, ini teori sudah ini ya teori lama, barangkali di pelajaran fisika juga diketahui bahwa setiap kenaikan 100 meter itu ada penurunan suhu sebesar 0,5-0,6 derajat Celcius. Hanya saja memang pada kejadian tertentu terjadi inversi. Tidak lagi turun ya ketika naik semakin naik 100 meter, tapi juga pada suatu waktu bisa justru malah suhunya naik ketika ketinggiannya juga naik. Adapun penyebabnya ini ada 4 radiasi matahari dari bumi yang pada malam hari bersih sehingga temperatur permukaannya dingin menyebabkan temperatur lapisan udara di bawah bagian bawahnya menurun. Kemudian drainase udara dari puncak-puncak bukit ke daerah lembah. Jadi pergerakan udara yang membawa angin dingin ke daerah-daerah lembah ini high frost ya. Misal terjadi di Dieng misalnya ya, itu kita pernah mendengar terjadinya kebekuan terhadap permukaan tanaman yang ditanam, itu menyebabkan kerugian secara material bagi para petani, meskipun kemudian bagi para pengunjung Dieng misalnya itu menjadi sebuah pertunjukan ya, karena jarang-jarang melihat dalam tanda kutip salju di wilayah tropis. Nah, ini kejadian inversi. Berikutnya ini penjelasan lebih detail. Semakin naiknya satu wilayah ya tiap 100 meter, maka perubahan suhunya kurang lebih 0,5 sampai 0,6. Hanya saja ini juga terpengaruh dari massa udaranya. Jadi kalau massa udaranya kemudian banyak mengandung air, maka perubahan suhunya lebih lambat. Jadi tidak secepat kemudian perubahan suhu ketika udaranya kering. Jadi kandungan air juga relatif mampu untuk menahan perubahan ekstrim daripada suhu. Jadi keberadaan atmosfer seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya itu sangat baik bagi bumi karena mampu menjaga stabilitas suhu di bumi. Ya.
Penjelasan yang lain barangkali tambahan mengenai temperatur tanah, ya ini akan sangat dipengaruhi oleh temperatur temperatur udara, kecuali ada kejadian-kejadian yang termasuk aktivitas dari vulkanologi ataupun aktivitas manusia. Ini ada 3 poin mengenai temperatur tanah, yaitu kedalamannya, jeluk, kemudian temperatur permukaannya, serta kemudian waktunya. Ya. Waktu tanahnya itu apakah terbuka, lahan berau, misalnya setelah panen ataupun mau ditanami, dengan ketika bisa juga replanting ataupun ketika tanaman sedang maksimal menutupi lapisan permukaannya. Ini juga akan berpengaruh berbeda terhadap suhu dari suhu dari tanah tersebut. Ini yang berikutnya. Jadi kalau kita sudah berbicara mengenai suhu, maka yang berikutnya adalah penguapan. Ya, penguapan ini yang sudah kita tahu semua ya, adalah perubahan daripada zat cair menjadi zat gas ya, perubahan fase. Dan perubahan fase ini, penguapan ini itu kemudian sangat membutuhkan energi karena sekalipun air sudah mendidih di 100 derajat itu suhunya tidak lagi naik ya, tapi yang bekerja adalah energinya sehingga merubah bentuknya, merubah fase zatnya kemudian menjadi gas ya. Ini menjadi penting ya karena nantinya aktivitas pertanian, kebutuhan air tanaman itu akan sangat dipengaruhi oleh penguapan, ya, evaporasi. Yang kemudian itu dikombinasikan dengan transpirasi, disebut kemudian evapotranspirasi. Nah, apa yang kemudian mempengaruhi evaporasi ini adalah yang pertama temperatur tentu saja ya. Semakin tinggi temperatur maka akan semakin besar terjadinya evaporasi atau penguapan. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan uap ya, semakin tinggi tekanannya maka akan semakin tinggi penguapan. Atau semakin tinggi RH kelembabannya maka akan semakin kecil evaporasinya. Ini sangat dipengaruhi oleh karena keberadaan dari uap air di uap tersebut ya, di udara tersebut. Yang ketiga adalah kecepatan angin. Semakin cepat angin, maka semakin besar penguapan. Contoh yang paling sederhana dan terlihat itu misalnya di pertanian lahan pantai ya. Kita tentu sering mendengar bagaimana kemudian petani lahan pasir pantai itu memberikan air irigasi dengan jumlah yang sangat besar. Nah, ini yang kemudian ternyata disebabkan oleh kecepatan angin yang tinggi, sehingga penguapannya juga tinggi. Nah, ini yang perlu difahami ketika kemudian nanti adik ini bekerja, ataupun berusaha, atau punya usaha, perkebunan misalnya, ingin membuka lahan, ya, memulai suatu usaha baru, juga perlu diperhatikan faktor-faktor ini karena beberapa tanaman tertentu tentu sangat sensitif terhadap penguapan, terhadap kurangnya air, maka kebutuhan air irigasinya menjadi lebih banyak. Padahal di wilayah pantai misalnya tidak semua wilayah itu memiliki air bersih yang cukup. Ini tentu akan bermasalah ketika dampak berikutnya petani kemudian manfaatkan air tanah ya, ketika sudah dieksploitasi sedemikian rupa maka air tanahnya turun dan yang masuk ya nanti adalah air laut ya, maka terjadi intrusi air laut ya. Ini yang perlu menjadi perhatian ya. Sudah tadi kita bicara penguapan, tadi kita sempat menyinggung sedikit mengenai kelembaban ya. Bentar. Oke.
Ya, mengenai kelembapan ini kita berbicara mengenai uap air ya. Uap air yang ada pada udara. Meskipun memang jumlahnya sangat sedikit daripada gas komponen gas yang lainnya yang kurang lebih 2% sampai 5% ya di atmosfer, tapi uap air ya yang kita sebut sebagai kelembapan ini sangat penting. Yang pertama karena menjadi indikator terjadinya hujan. Jadi aplikasi-aplikasi iklim ya atau cuaca yang mungkin tersetting di HP, di smartphone dari mahasiswa sekalian itu salah satu pendekatannya adalah kelembapan. Jadi nanti akan kita bisa lihat tuh ya dalam periode setiap jam itu bisa tahu kemungkinan terjadinya hujan ya, ada persentasenya di AccuWeather misalnya itu kan kita bisa lihat presentasi kemungkinan hujannya ini didasarkan dari keberadaan uap air di wilayah tersebut dalam waktu tertentu. Oke, maaf. Uap air menyerap radiasi bumi sehingga mengatur suhu. Jadi yang sudah kita sebutkan tadi, bagaimana manfaat atmosfer terhadap kestabilan suhu bumi, salah satunya adalah keberadaan uap air ini, sehingga suhunya menjadi lebih stabil. Oke, yang ketiga sama sebetulnya dengan yang pertama, bagaimana besar uap air ini yang akan kemudian menyebabkan ada tidaknya hujan. Nah, berbicara mengenai kelembaban ini, kita berbicara sebetulnya adalah kapasitas udara. Jadi bisa dibayangkan dalam satu kotak begitu ya, satu kotak itu dianggap sebagai satu volume udara. Nah, yang disebut sebagai kapasitas udara adalah ya kaitan dengan kelembapan ini adalah jumlah uap air maksimal yang terkandung oleh udara pada suatu suhu. Nah, ini makin tinggi suhu, maka makin besar kapasitas udara. Kapasitas udara dicapai berarti udara jenuh uap air. Ini kaitannya dengan konsep termodinamika ya, bahwa pada dalam satu volume ya uap volumenya juga naik ya dengan tekanan yang sama ya. Ketika suhu naik maka volumenya naik, maka ketika suhunya lebih tinggi menyebabkan kapasitas udaranya juga kemudian menjadi lebih besar untuk menampung uap air. Nah, ini yang kemudian nampaknya juga mempengaruhi pada wilayah-wilayah dengan suhu udara yang cukup tinggi, terjadinya hujan itu menjadi persentasenya turun ya. Misal di wilayah-wilayah beberapa wilayah timur yang pernah kami temui itu dengan suhu yang tinggi ya, di Jawa Timur maupun di wilayah timur ya, itu dengan suhu yang tinggi itu menyebabkan kekeringan ya, maksudnya kekeringan lebih lama ketimbang musim penghujannya. Ini salah satu teori yang bisa kemudian kita pahami adalah teori kapasitas udara ini. Jadi ketika suhunya tinggi, volume udaranya lebih besar, sehingga untuk mencapai titik jenuhnya itu menjadi lebih susah ya, lebih lama. Padahal sumber utama dari proses terjadinya hujan adalah jenuhnya
uap air untuk kemudian terjadi kondensasi. Ya, paling mentok biasanya terjadi titik embun untuk wilayah-wilayah yang kemudian suhunya ketika siang tinggi, ya, kemudian kapasitas udaranya besar sehingga uap air tidak jenuh-jenuh. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Berikutnya, tadi kita berbicara tentang kapasitasnya, maka yang sering kita sebut adalah kelembaban relatif. RH-nya berapa persen, gitu ya. Yang di alat-alat yang terpasang di greenhouse misalnya, itu ada hygrometer, itu yang dicatat di situ, yang tertera, yang digital terutama apalagi ya, itu adalah kelembaban relatif. Itu dalam bentuknya persen, ya. Mendekati 100% itu semakin jenuh. Dan bagi manusia impossible untuk bernafas di kelembaban yang maksimum, yang 100% gitu. Nah, ini yang kemudian juga ini ya, yang kita rasakan ya, ketika kelembaban maksimum. Nah, ini saya ingin minta feedback dari adik-adik mahasiswa, barangkali ya, supaya kita ada interaksi. Nah, ini ketika musim hujan atau musim kemarau, ini apa yang dirasakan ini? Silahkan bisa memberikan feedback ya. Musim hujan misalnya atau musim kemarau misalnya, apa yang dirasakan? Gerah, sumuk, atau lembab? Ada yang bisa memberikan feedback? Apa yang dirasakan ketika musim hujan atau musim kemarau misalnya? Ada? 1-2 orang, silahkan. Izin masuk, Pak. Ya, siapa? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Sandita. Mungkin izin berpendapat terkait dengan pas musim kemarau atau hujan. Kalau di tempat saya sendiri, itu kalau musim kemarau biasanya cuacanya benar-benar suhunya tinggi sehingga lingkungan di sekitar itu kering, terus yang saya rasakan tentunya panas. Terus kalau misalnya musim hujan itu tentunya kondisinya lebih dingin daripada kondisi biasanya yang stabil, misalnya ataupun ketika belum terjadinya, maksudnya musim hujan itu kondisinya suhunya lebih dingin gitu. Dan karena suhu yang rendah itu jadinya aktivitas di sekitar juga akan terhambat gitu sih, Pak. Kurang lebihnya. Ya, terima kasih Andista. Yang lain barangkali yang mungkin dirasakan misalnya saat mau hujan, sudah mendung misalnya, apa? Kemudian musim kemarau ini panas atau apa? Sumuk, gerah itu agak beda ya sebetulnya definisinya. Ada yang bisa memberikan feedback lagi yang lain? Terima kasih tadi feedbacknya. Ada? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Oke, sebelumnya saya Dharma Firmansyah dari Agronomi 2020. Jadi mungkin saya sama, Pak, kayak yang dirasakan Sandita sebelumnya. Kalau musim kemarau, kalau di sini ya memang kemarau ya berarti panas gitu, Pak. Jadi cuacanya kayak ya benar-benar kayak gerah gitu, Pak, sumuk gitu bener. Lalu kalau musim penghujan sendiri kan biasanya kayak ditandai mendung gitu, Pak. Jadi kayak ada apa ya, kayak ada sedikit angin gitu, Pak. Jadi rasanya lebih dingin gitu, Pak, kalau musim hujan. Gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, Mai, Pak. Jadi memahami kondisi alam ini yang kemudian menjadi ilmu dasar bagi manusia untuk beraktivitas ya. Termasuk karena manusia diberikan akal, maka kemudian pemahaman mengenai saat kemarau itu terasa kering misalnya ya, itu yang kemudian juga akhirnya memahami manusia bahwa
tanaman yang ia tanam juga memerlukan air karena kondisi itu. Pun dengan musim penghujan, ya, karena tahu bahwa yang ia rasakan juga relatif lebih lebih dingin, penguapannya lebih sedikit, ya, karena sebetulnya yang terjadi di musim penghujan adalah lembab. Jadi ketika kan hujan turun itu lembab sehingga penguapan yang terjadi, ya ini yang kemudian nantinya dirasakan oleh tanaman, itu adalah sebetulnya itu mereka susah atau sulit kemudian untuk melakukan transpirasi. Karena tadi uap air di sekeliling tanaman tersebut itu sudah jenuh, ya, sehingga kemudian turun hujan pada akhirnya itu kemudian ternyata yang dirasakan oleh tanaman itu mereka kesusahan untuk melakukan transpirasi. Nah, ini yang kemudian nantinya kita bisa pahami kapan waktu melakukan tambahan air, ya, untuk tanaman dan kapan kita melakukan drainase atau kita membuang air dari wilayah atau di lahan pertanian. Nah, misalnya tadi musim penghujan, karena kita tahu kemudian tanaman susah melepaskan air, sehingga barangkali transpirasi rendah, kemudian akhirnya datang hujan, maka tanaman itu jenuh terhadap air, yang dilakukan adalah drainase, yaitu bagaimana kita kemudian memahami kondisi yang terjadi pada diri kita, yang kita rasakan terhadap makhluk hidup lain yang berkaitan dengan kehidupan kita. Oke, terima kasih feedback-nya. Sebagai tambahan mungkin saya kurang tahu apakah di praktikum klimatologi dijelaskan nanti tentang psikometri chart, tapi buat teman-teman yang nanti mungkin akan tertarik pada penyimpanan, kemudian pada pasca panen, post harvesting, ya, dalam aktivitas pertaniannya, itu psikometri chart cukup penting. Bagaimana kemudian memahami suhu, pengaruh kemudian suhu, kemudian suhu yang menaik, kelembabannya berapa lah pada saat udara kering, udara basah, dan sebagainya. Nanti bisa dibaca-baca tentang psikometri chart, bagaimana kemudian memahami konsep kelembaban, kemudian suhu, apalagi ini, ya, dan energinya yang dibutuhkan untuk misalnya mengeluarkan, ya, untuk mengeluarkan uap air di satu bahan pertanian, ya. Ini saya khawatir nggak sampai waktunya. Ini tekanan udara saya kira sudah disampaikan, ya, oleh Bu Imas, bagaimana kemudian semakin tinggi permukaan dari permukaan bumi maka tekanan udaranya semakin tinggi. Jadi semakin kerapatannya semakin tinggi tekanannya. Ini yang mungkin juga dirasakan ketika teman-teman sekalian terbang menggunakan pesawat. Ini tentu yang dirasakan ketika semakin naik itu ada telinganya ada perubahan begitu, ya. Jadi yang kemudian sebetulnya adalah tekanan udara. Sebetulnya ini nanti implikasinya adalah pada pengaruh arah anginnya. Jadi karena angin bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan yang rendah, maka nanti akan kita lihat juga pada pembahasan berikutnya bagaimana kemudian tekanan udara ini juga dipengaruhi oleh suhu. Jadi semakin tinggi nilai suhu, maka nanti tekanan udara semakin rendah, ya. Bisa menjadi lebih rendah karena terdispersi. Nah, ini tergantung pada ketinggiannya. Nah, nantinya akan kita ketahui tentang El Nino dan La Nina karena tekanan udara ini bergerak menjadi salah satu driver, ya, sesuatu yang kemudian menggerakkan udara yang kemudian membawa uap air dan sehingga terjadinya hujan. Nanti kemudian kan kita ketahui tentang El Nino dan La Nina yang terkait dengan terjadinya anomali suhu permukaan laut di Samudra Atlantik. Nah, ini
nanti implikasinya kita bisa ke sana, gitu ya. Bagaimana memahami tentang tekanan udara ini nanti bergerak ya, bergeraknya udara menjadi angin yang membawa uap air jenuh sehingga apakah kemudian terjadi hujan atau ketika El Nino misalnya justru terjadi musim kering di wilayah kita, kemaraunya lebih panjang. Nah ini penjelasan sekilas ya mengenai angin adalah merupakan massa udara relatif yang bergerak terhadap permukaan bumi. Jadi mengingat bahwa udara itu terkandung banyak sekali komponen ya, unsur-unsur itu maka disebut sebagai massa udara, termasuk uap air tentu saja ya. Ini yang kemudian bergerak ya, relatif terhadap permukaan bumi. Bergerak dari mana? Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah nanti ini kemudian juga akan kita mengerti kenapa adanya muson ya, muson Asia dan muson Australia ya, angin muson ya. Nah, ini adalah pengaruh daripada perbedaan tekanan. Beberapa sistem angin yang dipelajari, yang diketahui oleh kita, umat manusia, itu setidaknya ada 3 skala makro, meso, dan mikro. Kalau makro ini berbagai macam siklus ya, siklus Hartley, Ferrel, polar, nanti bisa dicek barangkali di Google misalnya, bisa silahkan dicek. Kemudian meso, ini misal yang agak menengah skalanya lokal ya. Ini angin darat, angin laut, monsun, angin gunung, angin lembah, angin darat, angin laut, sudah kita ketahui sejak SD barangkali ya, menjadi alasan kenapa para nelayan kemudian melaut pada malam hari dan kemudian mendarat pada siang hari. Nah, ini menjadi pengetahuan kita ya barangkali. Akhirnya kita tahu juga ternyata menjadi nelayan juga sekalipun dalam tanda kutip tidak modal ya karena tinggal ngambil ikan, tapi juga perjuangannya luar biasa ya. Saya dulu karena tinggal di wilayah pesisir punya